Pemuliaan Ternak D kelompok 7 dan Asbin Melinia Ekanovianti. Di sini saya akan jelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Ilmu pemuliaan ternak merupakan ilmu yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas genetik pada ternak, sehingga dapat menghasilkan keturunan dengan karakteristik yang unggul. Kawin silang dan seleksi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas genetik pada ternak. Dalam membuat rencana seleksi dan rancangan perkawinan, untuk meningkatkan kualitas genetik pada ternak, perlu dipahami nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan ternak untuk menurunkan sifat dan keturunan selanjutnya. Ada tidaknya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi dan kemampuan ternak untuk memproduksi pede dengan bobot lahir yang hampir sama pada kelahiran berikutnya. Tujuan dari praktikum pemuliaan ternak kali ini yaitu agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Selain itu, mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Manfaat dari praktikum pemuliaan ternak kali ini yaitu mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Praktikum ilmu pemuliaan ternak mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 secara daring melalui video YouTube Laboratorium Genetika, Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Materi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu data dummy bobot lahir dan bobot sapi pada sapi Brahman Cross, kalkulator, dan alat tulis. Metode yang digunakan pada praktikum ilmu pemuliaan ternak yaitu membuat data dummy minimal 20 data berupa bobot lahir dan bobot sapi. Data dummy yang telah didapatkan selanjutnya melalui proses perhitungan nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Jadi berikut ini adalah form data produksi bobot lahir dan bobot sapi pada ternak sapi Brahman Cross. Jadi di sini ada 4 pejantan dan pada setiap pejantan itu mengawini 5 ekor betina. Berikut ini merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1. Jadi pada bobot rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1 dapat diketahui yaitu YI 155. YI ini berasal dari jumlah data per individu. Di sini contohnya yaitu 30 ditambah 31,5 ditambah 30,5 ditambah 32 ditambah 31 dan menghasilkan 155. Kemudian untuk YI titik kuadrat yaitu penguadratan dari YI, yaitu di sini penguadratan dari 155. Begitu pula dengan data-data berikutnya. Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa Y titik-titik yaitu 632. 632 ini berasal dari penjumlahan antara YI pada pejantan 1 sampai pejantan 4 dan dihasilkan Y titik-titik. Dan Y kuadratika ini dihasilkan dari penjumlahan antara data A yang telah dikuadratkan dari pejantan 1 sampai pejantan 4 itu dijumlahkan dan diperoleh hasil Y kuadratika sebesar 19.900
989,5. Kemudian NTT. NTT ini adalah banyaknya seluruh data dari pejantan 1 sampai pejantan 4. Selanjutnya NI ini adalah banyaknya data setiap individu. Itu semisal pada pejantan 1 ini banyak datanya yaitu 5. Kemudian untuk S adalah banyak pejantan dan KI sama dengan NI sama dengan 5. Langkah selanjutnya setelah memperoleh data yaitu mencari faktor koreksi atau FK. FK di sini punya rumus yaitu Y titik kuadrat per N titik dan didapatkan hasil 19.971,2. Selanjutnya yaitu kita mencari jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, yaitu rumus dari JKS sigma I YI titik kuadrat per NI min FK dan didapatkan hasil 9,7. Selanjutnya yaitu kita mencari JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan. Rumus dari JKW yaitu sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI dan didapatkan hasil 8,6. Kemudian selanjutnya kita mencari DBS atau derajat bebas antar pejantan. DBS mempunyai rumus S-1 dengan S yaitu 4 min 1 sama dengan 3. Selanjutnya kita mencari DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan. Rumus dari DBW yaitu N titik min S. N titik dapat diketahui yaitu 20 min S 4 yaitu sama dengan 16. Selanjutnya KTS atau kuadrat tengah antar pejantan. KTS mempunyai rumus yaitu JKS per DBS dan didapatkan hasil 3,23. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus KTW sama dengan JKW per DBW dan didapatkan hasil 0,54. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W. KTHW atau ragam W itu sama dengan KTW yaitu 0,54. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S. Di sini KTHS atau ragam S yaitu mempunyai rumus KTS min KTW per K dan didapatkan hasil 0,54. Setelah menghitung dari FK sampai ragam S, kemudian kita menghitung heritabilitas indeks bobot lahir atau H kuadrat. Rumus dari H kuadrat atau heritabilitas yaitu 4 ragam S per ragam S plus ragam W. Dapat diketahui yaitu 4 dikali ragam S 0,54 per 0,54 plus 0,54 dan dihasilkan 2. Dan selanjutnya yaitu daftar sidik ragam. Dapat dilihat sebagai berikut. Berikut ini adalah rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1. Dari data di atas dapat diketahui bahwa Y titik sama dengan 1925, Y kuadrat IK sama dengan 185.308,3, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan KI sama dengan NI sama dengan 5. Setelah memperoleh data, langkah selanjutnya yaitu menghitung atau mencari faktor koreksi.
Faktor koreksi mempunyai rumus yaitu y titik kuadrat per n titik dan mendapatkan hasil 185.281,25. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Dengan rumus JKS adalah sigma I YI kuadrat per NI min FK. Dan didapatkan hasil 7,61. Selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus dari JKW sendiri yaitu sigma I, sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI dan didapatkan hasil 19,44. Selanjutnya yaitu mencari derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus dari DBS yaitu S-1 dan didapatkan hasil 3. Selanjutnya mencari DBW. Rumus dari DBW yaitu N titik min S dan didapatkan hasil yaitu 16. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS dan didapatkan hasil 2,54. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan didapatkan hasil 1,22. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam W, KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW, yaitu 1,22. Selanjutnya kuadrat tengah harapan antar pejantan atau ragam S dengan KTHS itu sama dengan ragam S sama dengan KTS min KTW per K dan didapatkan hasil 0,26. Setelah memperoleh perhitungan dari faktor koreksi sampai ke ragam S, kemudian kita mencari heritabilitas indeks bobot sapi 1 atau H kuadrat. Rumus dari heritabilitas sendiri yaitu 4 ragam S per ragam S plus ragam W dan didapatkan hasil 0,71. Berikut ini adalah daftar sidik ragam dari bobot sapi. Berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 yaitu sebesar 2, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot sapi 1 sebesar 0,71. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada bobot lahir tidak masuk dalam pengelompokan nilai heritabilitas karena rentang heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan data yang digunakan, karena data yang digunakan bukan berasal dari lapangan secara langsung. Sedangkan bobot sapi tergolong dalam nilai heritabilitas tinggi. Nilai heritabilitas tergolong rendah apabila mendekati 0 sampai 0,1, sedangkan 0,1 sampai 0,3 tergolong sedang dan nilai heritabilitas yang melebihi 0,3 tergolong tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas antara lain tempat pengambilan data, jenis mangsa ternak, waktu pengambilan data, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Berikut ini adalah data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa A itu sama dengan bobot lahir dan B sama dengan bobot sapi. XI itu adalah jumlah A per individu, yaitu jumlah dari 30 ditambah 31,5 ditambah 30,5 ditambah 32 ditambah 31. Kemudian ada YI. YI adalah jumlah B setiap individu. Di sini contohnya yaitu 97,5 ditambah 96 ditambah 95,5 ditambah 97 ditambah 95. Selanjutnya yaitu NTT. NTT ini adalah jumlahnya data dari individu 1 atau pejantan 1 sampai pejantan 4. Kemudian ada NI. NI adalah banyaknya data pada setiap individu. Selanjutnya S adalah banyak pejantan, yaitu 4.
ada K sama dengan NI sama dengan 5, dan X titik titik. X titik titik ini adalah jumlah XI dari individu 1 sampai ke individu 4. Begitu pula dengan Y titik titik. Y titik titik adalah jumlah dari YI dari individu 1 sampai ke individu 4. Lagi ada XIK, YIK. XIK, YIK ini adalah jumlah dari XY individu 1 sampai ke individu 4. Setelah memperoleh data, langkah berikutnya yaitu menghitung faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu X titik titik dikali Y titik titik per N titik. Dan didapatkan hasil 60.830. Selanjutnya yaitu mencari jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS, yaitu dengan rumus sigma I XI titik dikali YI titik per NI min FK, dan didapatkan hasil min 2,4. Dan selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumus dari JHKW yaitu sigma I sigma K XIK YIK min sigma I XI titik dikali YI titik per NI, dan didapatkan hasil min 3. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1 dan didapatkan hasil 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N-S dan didapatkan hasil 16. Kemudian hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS dan didapatkan hasil min 0,8. Kemudian hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW dan didapatkan hasil min 0,19. Selanjutnya hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOV yaitu HKRHW sama dengan KOV sama dengan HKRW yaitu sama dengan min 0,19. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antara pejantan atau KOV-S yaitu dengan rumus HKRS min HKRW per K dan didapatkan hasil min 0,12. Setelah melalui perhitungan dari FK sampai KOV-S, kemudian kita menghitung korelasi genetik atau RG. Rumus dari RG atau korelasi genetik yaitu 4 KOV-S per akar 4 ragam S X dikali 4 ragam S Y dan didapatkan hasil min 0,32. Setelah memperoleh korelasi genetik, kemudian kita membuat daftar sidik ragam. Berikut ini adalah daftar sidik ragam korelasi genetik. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 sebesar negatif 0,32. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai korelasi genetik mendekati angka min 1. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara bobot lahir dan bobot sapi. Sedangkan rentang nilai korelasi genetik yaitu min 1 sampai dengan 1. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi genetik yaitu gen pleiotropik dan gen berangkai atau linked. Berikut ini adalah data repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sigma X sama dengan 251,5, sigma X kuadrat 7920,25, sigma Y 248,1, sigma Y kuadrat 7756,51, sigma XY 7812,5 dan N8. Rumus dari repeatabilitas antar kelas yaitu R
sama dengan sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N, dan didapatkan hasil 0,44. Berikut ini adalah data repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Jadi dari data tersebut dapat diketahui bahwa Y titik-titik sama dengan 3807,8. Y titik-titik ini berasal dari YI individu 1 dijumlahkan sampai ke YI individu ke-12 dan didapatkan hasil Y titik-titik sebesar 3807,8. Kemudian untuk sigma YI titik kuadrat yaitu didapatkan hasil 1.208.627,36. Ini didapatkan dari hasil YI kuadrat dari masing-masing individu dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya yaitu sigma Y kuadrat IJ didapatkan hasil 405.283,18. Ini didapatkan dari semua data, yaitu satu-satu masing-masing data. Ini dikuadratkan dulu lalu dijumlah, yaitu dari individu 1 sampai ke individu 12. Kemudian N adalah banyaknya individu, M titik yaitu banyaknya data, banyaknya jumlah data, dan MI adalah banyaknya data dari setiap individu. Setelah memperoleh data, langkah berikutnya yaitu menghitung faktor koreksi atau FK. Rumus FK yaitu Y titik-titik kuadrat per M titik dan didapatkan hasil 402.759,47. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB yaitu dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per MI min FK dan didapatkan hasil 116,32. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus dari JKW yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI titik kuadrat per MI, dan dari perhitungannya didapatkan hasil 2407,39. Kemudian derajat bebas antar individu atau DBB yaitu dengan rumus N-1 dan didapatkan hasil 11. Selanjutnya derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW dengan rumus N dikali MI-1 dan didapatkan hasil 24. Selanjutnya kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumus dari KTB sendiri yaitu JKB per DBB dan didapatkan hasil 105,32. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW per DBW dan didapatkan hasil 100,31. Kemudian kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau ragam W yaitu KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW yaitu 100,31. Kemudian kuadrat tengah harapan antar individu atau ragam B yaitu KTHB sama dengan ragam B sama dengan KTB min KTW per K dan didapatkan hasil 1,67. Setelah memperoleh perhitungan dari faktor koreksi sampai ragam B, kemudian kita mencari nilai repeatabilitas. Rumus dari repeatabilitas dalam kelas yaitu ragam B per ragam B plus ragam W dan didapatkan hasil 0,02. Setelah memperoleh
Repeatabilitas, langkah selanjutnya yaitu membuat daftar sidik ragam. Berikut adalah daftar sidik ragam repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2 sebesar 0,44 dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi 1, 2, 3 sebesar 0,02. Dari data perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan 2 dan repeatabilitas dalam kelas antara bobot sapi 1, 2, 3 tergolong rendah karena mendekati angka 0. Nilai repeatabilitas mempunyai rentang yaitu 1 sampai negatif 1. Jika nilai repeatabilitas semakin mendekati angka 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulangi produksi berikutnya akan tinggi. Terdapat dua metode perhitungan pada repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Faktor seperti frekuensi pada gen dan lingkungan dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa nilai repeatabilitas pada bobot lahir 1 sebesar 2 dan bobot sapi 1 yaitu sebesar 0,71. Nilai repeatabilitas pada bobot lahir tidak masuk dalam pengelompokan nilai repeatabilitas karena rentang repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Sedangkan bobot sapi tergolong ke dalam nilai repeatabilitas tinggi. Korelasi genetik antara bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 sebesar negatif 0,32. Nilai tersebut menunjukkan bahwa bobot lahir 1 dengan bobot sapi 1 tidak memiliki keterkaitan. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan korelasi genetik mendekati min 1. Nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir 1 dan 2 sebesar 0,44 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi 1, 2, 3 sebesar 0,02. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1, 2 dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi 1, 2, 3 tergolong rendah karena mendekati angka 0. Berdasarkan hasil dari data di atas, sebaiknya praktikum dilaksanakan secara langsung, sehingga praktikan dapat memahami secara lebih baik dan data yang digunakan lebih akurat, agar hasilnya dapat sesuai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.